Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk baca dari nomor 87. Disebutkan sebagai wahyu yang ke-14 tentang gambar kerahiman ilahi. Terjadi di Vilnius, tanggal 26 Oktober 1934. Pada hari Jumat, pada pukul 6:10, aku dan beberapa anak asrama berjalan dari taman ke ruang makan untuk makan malam. Jadi Suster Faustina sharing ya sama kita semua kejadiannya pada hari Jumat jam 6 kurang, di mana dia dan beberapa anak asrama berjalan menuju ke ruang makan dan harus melewati suatu taman. Ketika itu, aku melihat Tuhan Yesus di atas kapel kami. Jadi, pada waktu dia berjalan di kebun, di taman, dia melihat Tuhan Yesus ada di atas kapel. Ia memandang aku persis seperti ketika untuk pertama kalinya aku melihat dia, dan persis seperti ia dilukis di dalam gambar. Jadi gambaran yang dilihat oleh Suster Faustina adalah persis seperti gambar kerahiman ilahi. Karena kita tahu ya, ada banyak penglihatan, ada banyak penampakan yang Suster Faustina lihat tentang kehadiran Yesus. Ada yang Yesus sebagai imam agung dengan jubahnya yang putih berkilau-kilauan. Juga pernah Yesus datang sebagai anak-anak Yesus. Yesus juga datang sebagai Yesus yang menderita, Yesus yang dalam posisi disalib, yang sedang sangat bersengsara. Juga Yesus yang datang sedang dibopong oleh Bunda Maria ya. Jadi ada banyak penglihatan yang dilihat oleh Suster Faustina. Tapi pada saat ini Suster Faustina bercerita yang dia lihat adalah persis seperti yang ada di gambar kerahiman ilahi. Kedua sinar yang memancar dari hati Yesus itu, jadi penekanannya di dua sinar. Ada gambar sesuai dengan gambar kerahiman ilahi, tapi penekanan oleh Suster Faustina di sini adalah tentang kedua sinar, di mana kedua sinar tersebut memancar dari hati Yesus ya. Jadi bukan meleleh, bukan menetes, tapi memancar. Ada suatu tenaga, ada sesuatu kekuatan di mana pancaran sinar tersebut menyinari kapel. Jadi keluar sinar, sinarnya memancar dengan keras, dengan tenaga, dan menyinari kapel. Yang kedua, menyinari balai kesehatan. Dan juga kemudian menyinari seluruh kota, dan terakhir meluas sampai ke seluruh dunia. Jadi kita bisa lihat ya tahapan sinar yang memancar dari hati Yesus. Pertama kapel, balai kesehatan, seluruh kota, dan akhirnya sampai seluruh dunia. Penglihatan itu berlangsung sekitar 4 menit. Lalu lenyap. Nah, salah satu dari anak-anak asrama itu ternyata melihat sinar-sinar tersebut. Tapi dia tidak melihat Yesus. Bahkan dia juga nggak tahu dari mana berasalnya sinar-sinar tersebut. Dengan berapi-api, ia bercerita kepada anak-anak lain tentang sinar-sinar yang dia lihat. Tapi yang diceritakan yang mentertawakan dia ya, karena ceritanya nggak masuk akal. Dia mengatakan bahwa kamu sedang berhayal, atau barangkali sinar itu karena kilauan pesawat terbang yang lewat. Tapi si anak asrama ini dia tetap ngotot ya. Dia bilang bahwa dia melihat sinar tersebut dan dia belum pernah
melihat sinar tersebut. Dan ketika anak-anak lain berkata bahwa barangkali itu suatu lampu sorot, ia menjawab bahwa ia tahu betul apa itu lampu sorot. Tapi belum pernah dia melihat sinar seperti itu. Sesudah makan malam, anak itu menghampiriku dan berkata kepadaku. Ia sedemikian terharu dengan sinar-sinar itu sehingga ia tidak dapat tinggal diam, tetapi ingin menceritakan kepada setiap orang. Tetapi ia tidak melihat Yesus. Berulang kali ia bercerita kepadaku tentang sinar-sinar itu, dan ini memojokkan aku ke dalam situasi yang canggung, sebab aku tidak dapat mengatakan kepadanya bahwa aku telah melihat Tuhan Yesus. Aku berdoa baginya dan minta kepada Tuhan untuk memberinya rahmat yang ia perlukan. Hatiku bersukacita karena ternyata Yesus mengambil prakarsa untuk memperkenalkan dirinya melalui karyanya, meskipun aku sangat disakiti karena kejadian itu. Tetapi demi Yesus, segala sesuatu dapat kutanggung. Ya, di sini Suster Faustina bercerita dengan sangat detail. Step by stepnya dia bercerita sedemikian jelas sebetulnya ya. Dan di akhir nomor 87, Suster Faustina berkata, hatiku bersukacita karena ternyata Yesus mengambil prakarsa untuk memperkenalkan dirinya melalui karyanya. Jadi Yesus membiarkan anak asrama juga melihat sinar-sinar yang memancar dari hati Yesus yang Maha Rahim. Yang pertama-tama Suster Faustina bilang menyinari kapel, kemudian balai kesehatan, kemudian seluruh kota dan seluruh dunia. Itu anak asrama itu melihat, tapi dia tidak melihat sumber dari sinar-sinar tersebut itu dari hatinya Yesus yang Maha Rahim. Hanya Suster Faustina yang lihat. Dan buat Suster Faustina ini menjadi suatu beban, karena dia tidak mungkin bercerita kepada anak asrama tersebut. Tapi tetap Suster Faustina bisa bersyukur karena ternyata Yesus mengambil inisiatif untuk memperkenalkan dirinya melalui karyanya. Jadi ada sinar yang luar biasa yang belum pernah dilihat oleh si anak asrama ini. Bukan sorot lampu, bukan sinar dari pesawat yang lewat ya. Bukan, sangat berbeda. Dan yang menjadi ciri khas dari kita semua adalah di mana si anak asrama itu melihat sinar tersebut, dia menjadi berapi-api, sangat bersemangat untuk bercerita tentang sinar tersebut. Di sini Suster Faustina katakan, meskipun aku sangat disakiti oleh kejadian tersebut, karena Suster Faustina tidak bisa bercerita atau tidak bisa meyakinkan orang bahwa sinar itu dari hati Yesus. Jadi ada yang dialami oleh Suster Faustina, penderitaan, tapi dia lakukan itu semua demi Tuhan. Nah, kalau kita ingat ke sesi yang lalu tentang nomor 299, di situ dengan jelas Yesus memberikan satu penjelasan tentang arti dari dua sinar. Sinar merah dan sinar pucat. Sinar merah memberikan kehidupan. Sinar pucat memberikan kekudusan. Nah, dua sinar ini justru adalah sinar yang memancar dari hati Yesus yang membuat siapapun yang merasakan sinar tersebut, siapapun yang melihat sinar tersebut, seperti anak asrama tadi. Dia ingin bercerita, sangat bersemangat, menggebu-gebu ingin bercerita yang tidak bisa dia tahan. Walaupun teman-temannya nggak percaya, tapi
ada sesuatu yang keluar dari hatinya yang dia ingin terus bercerita. Coba nanti Bapak Ibu bandingkan ya dengan apa yang ditulis di 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8 dan ayat 11 sampai 12. Di situ dikatakan, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan hanya dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan kehidupan kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itu ya yang dikatakan di 1 Yohanes. Nah, saya mau kembali ke cerita tentang anak asrama yang begitu bersemangat, begitu menggebu-gebu ingin bercerita tentang sinar-sinar tersebut. Ini pernah satu kali ya pengalaman sharing, waktu itu kita pelayanan ke Flores. Pelayanan sudah selesai. Biasanya 1 hari terakhir sebelum kita pulang ke Jakarta, kita menikmati tempat tersebut. Jadi kalau kita pelayanan mungkin ke desa, ke stasi ya, ke tempat-tempat yang sangat terpencil, biasanya 1 hari sebelum pulang kita menikmati keadaan atau ya sesuatu yang ada di kota tersebut. Nah, pada waktu itu kita pergi ke satu restoran. Ceritanya ya mau makan, mau kuliner, menikmati makanan khas di daerah tersebut. Pada waktu turun dari mobil, ada salah satu teman yang secara ya kita sebut kebetulan ya, tapi tidak ada yang kebetulan. Jadi dia tertarik untuk melihat ke atas. Dan pada waktu dia melihat ke atas, dia melihat awan itu seperti gambaran Bunda Maria. Jadi dia berteriak-teriak kasih tahu ke temannya yang lain bahwa ada Bunda Maria ya di atas di langit dari susunan awan yang ada. Dan temannya juga melihat, iya ada ya. Suami saya juga melihat ada gitu ya. Tapi pada waktu saya dengar dan saya melihat, saya nggak melihat apa-apa. Saya nggak melihat gambaran yang mereka ceritakan. Nah, di sini yang saya mau cerita, dia dengan sangat sukacita bercerita bahwa dia melihat gambaran Bunda Maria ada di atas di langit ya, dari awan. Jadi memang buat yang melihat ada sesuatu sukacita luar biasa. Tapi buat yang nggak melihat ya nggak melihat apa-apa, nggak rasakan apa-apa. Ada satu lagi kejadian itu di Filipina. Pada waktu itu ada pertemuan Kongres Kerahiman Ilahi sedunia diadakan di Filipina. Kita di hari terakhir itu ada misa penutupan yang dilakukan di tepi pantai, di mana kalau di dalam Wakom ya Kongres sedunia, uskup itu banyak sekali yang datang dari berbagai negara, apalagi pastor-pastornya ratusan. Nah, di situ lagi perayaan Ekaristi di tepi pantai menjelang matahari terbenam, menjelang jam 6 sore. Kita semua sangat bersukacita, sangat bergembira karena devosan kerahiman ilahi sedunia kumpul di situ ya, dalam perayaan Ekaristi. Nah, pada waktu selesai konsekrasi, pada waktu Romo dan Bapak Uskup mulai membagikan komuni, yang terjadi
di mana kelompok umat itu berteriak-teriak. Saya di dalam kelompok teman-teman dari komunitas dari Indonesia juga bingung ya, karena kan mereka pakai bahasa Inggris ya. Jadi bingung juga, ada apa ini? Ada apa ini ya? Lihat di sana berteriak-teriak ya. Suatu ungkapan yang luar biasa, berteriak-teriak, terus kemudian berlutut. Udah berlutut terus mereka menangis. Waduh, ada apa ini ya? Kita juga masih bingung, lagi lihat ada lihat apa ya, mereka lihat apa gitu. Terus makin banyak, makin heboh, dan mereka katakan dancing sun. Jadi kita juga lihat ya, akhirnya kita melihat matahari yang memang belum terbenam, dan matahari itu bergoyang, yang mereka sebut dancing sun. Jadi matahari yang sedang menari. Kita juga ikut terpesona, ikut melihat ya takjub ya, melihat keajaiban seperti itu. Jadi semua orang rame-rame mengambil foto, mengambil video dari dancing sun tersebut. Jadi semua orang fokusnya melihat melihat matahari yang sedang menari tersebut. Kemudian saya sadar, saya bilang sama suami saya, kita belum terima komuni. Terus langsung kaget karena ternyata orang-orang yang menyambut komuni itu sudah mulai berkurang barisannya, sudah tinggal sedikit ya. Jadi akhirnya kita berdua berlari maju ke depan untuk supaya tetap bisa menyambut komuni. Jadi lari ke depan, kita tetap kebagian menyambut komuni, tapi puji Tuhan, karena setelah kita nyambut komuni kemudian selesai, maka kita pun nggak ada kesempatan untuk balik ke tempat kita pertama ada. Jadi posisi saya dan suami saya, dan juga menurut saya ada beberapa teman lain, jadi posisinya justru ada di dekat altar. Kita jadi malah dekat sama para uskup yang ada di podium ya, kita di panggung tersebut. Wah, itu suasana yang luar biasa yang kita alami bersama-sama sampai akhirnya selesai perayaan Ekaristi. Ternyata pada waktu sudah selesai mendengar obrolan, ternyata banyak juga para pastor yang juga takjub dengan melihat dancing sun tersebut. Ya, kami jadi dekat dengan para uskup karena posisinya sudah dekat di podium para uskup. Jadi kita bisa saling sapa, saling berkenalan, bisa foto bersama. Bahkan kita juga kebagian untuk diberi jubah kerahiman ilahi yang kita bisa bawa pulang untuk diberikan kepada Romo yang ada di Indonesia. Itulah satu sukacita yang luar biasa yang kita alami ya. Dan setelah itu memang saya tanya apa cerita tentang dancing sun tersebut. Dan ternyata memang hal itu jarang-jarang terjadi, tapi pernah beberapa kali terjadi di mana matahari itu memang bergoyang-goyang seperti sedang menari. Dan banyak sekali yang berdoa, yang menyembah Tuhan, bahkan begitu terharunya mereka menangis menyembah Tuhan. Itulah sedikit cerita suatu pengalaman yang luar biasa. Kembali lagi ke cerita si anak asrama ini, menurut saya dia pun mengalami satu sukacita karena bukan hanya melihat sinar yang begitu cemerlang, tapi saya yakin ada kuasa dari dua sinar tersebut. Kita nanti bahas ya di video berikutnya. Dan ternyata kita bisa buktikan apakah ada kuasa dari sinar-sinar tersebut atau emosi dari si anak asrama sesaat. Saya kasih jawabannya, ada kuasa dari kedua sinar tersebut. Kita tunggu ya video berikutnya. Terima kasih. Salam kerahiman.